Gus Yahya dan Sekjen tidak tunduk dan patuh kepada organisasi, keputusan muktamar dan peraturan ARD, maka selamat datang pemimpin baru di Nahdlatul Ulama. Setuju? Demo kemarin itu menurut saya adalah sebuah gambaran di mana puncak dari kekecewaannya kader NU terhadap PBNU. Kalau kisruh ini terus terjadi, apakah kemungkinan MLBNU ini akan segera dilakukan? MLB itu akan sangat mungkin terjadi menurut lebih politis daripada PKB-nya sendiri. Yang harusnya tidak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada Sua TV saya sekarang dengan Gus Faris. Gus Faris, kalau Anda belum tahu beliau, saya coba mengungkapkan, adalah cucu dari Kiai Abbas Buntet, Pondok Pesantren Buntet. Kiai Abbas Buntet adalah orang yang berjuang bersama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memporak-porandakan Belanda 10 November. Luar biasa. Saya sekarang bersama dengan cucunya. Baik, Kiai Abbas Buntet juga kawan dari Mbah Hasyim. Tentu banyak nostalgianya tentang NU. Nah, seperti kita ketahui bahwa NU adalah jamiah tentang keumatan. Tetapi dalam kondisi sekarang, seperti Gus Faris lihat, dinamikanya itu kisruh dengan PKB. Padahal kedua entitas ini sebetulnya sama dari sisi ideologinya. Entar Gus Faris bagaimana nih? Gini kan Sofyan. Awal mula PKB itu didirikan oleh Nahdlatul Ulama. Kita nggak boleh menampik bahwa PKB itu partai yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama. Ya. Itu kita tidak boleh menampik karena memang sejarahnya seperti itu. Betul. Dan yang kedua, kiai-kiai dan ulama-ulama NU di dalam membuat PKB ini memiliki satu alasan. Ya, ya. Apa alasannya? Wakila, ini dawuhnya Imam Ghazali. Wakila dawuhnya Sayyidina Ali. Wakila dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anu was-sultanu tau'amani. Al-Qur'anu ussun was-sultanul haris. Bahwa kekuatan agama dan kekuatan politik itu kembar dua. Kekuatan agama itu pondasi, sementara kekuatan politik itu penjaga. Oke. Ketika itu para kiai dan para ulama NU menggambarkan NU ini kalau kita ibaratkan sebuah rumah, NU ini rumah yang besar dengan pondisi yang kokoh. Karena apapun yang bersifat keagamaan ada semua di NU. Ada madrasah, ada majelis ta'lim. Nah, ibarat sebuah rumah ini rumah yang besar dan kokoh dengan pondasi yang kuat. Tapi satu hal, NU belum pernah punya penjaga. NU tidak punya penjaga. Nah, kalau ibarat sebuah rumah dengan kokohnya seperti apapun pondasinya, dengan besarnya kayak apapun rumah, kalau tidak ada penjaganya, maka konsekuensinya nanti barangnya akan dicuri oleh orang lain. Oke. Nah, penjaganya apa nih, Gus? Nah, maka disinilah kemudian Kiai NU berpikir perlu membuat satu penjaga, yaitu kekuatan politik. Maka dibentuklah dan dibuatlah Partai Kebangkitan Bangsa. Oke. Kembar dua kekuatan politik dan kekuatan agama ini, tetapi memiliki fungsi masing-masing. Kekuatan agama sebagai kekuatan pondasi, sementara kekuatan politik sebagai penjaga. Ini jangan sampai kemudian berebut. Iya, apalagi saling intervensi. Iya, jangan sampai. NU jangan sampai kemudian dijadikan sebagai penjaga, ini nanti kebalik. Dan ini bisa rusak. Begitupun PKB-nya juga nggak boleh menjadi jamaiyah. Ini nanti bisa rusak. Kenapa? Karena PKB itu adalah kekuatan politik yang dibangun oleh para kiai dan para ulama NU untuk menjaga NU. Kalau kemudian di hari ini kelihatannya ya, kalau saya analisa ya, ini NU-nya pengen jadi PKB. Nah, ini, atau mau mengambil PKB. Ya, begitulah kurang lebihnya. Menurut saya ini jadi berantakan semuanya, nggak pas dengan real, dengan apa yang dicita-citakan oleh para muassis PKB, yang notabene muassis PKB itu adalah para kiai dan para ulama NU.
Gus, kalau terjadi kisruh seperti ini, katakan saling mengintervensi ya. Kiai Ma'ruf juga mengatakan bahwa ini tidak perlu konsleting sebetulnya. Betul. Kalau salah satu atau kedua belah pihaknya saling menghargai dan tidak saling mengintervensi. Betul. Nah, kalau kisruh ini terus terjadi, apakah kemungkinan MLBNU ini akan segera dilakukan? Nah, kalau melihat dari dinamika yang sekarang terjadi, Kang Yusuf ya, Ya. kayak contoh kemarin itu ada kader NU yang berdemo di PBNU ya. Ya, oke, iya. Gini, dalam catatan sejarah PBNU atau Ya. sejarah NU, belum ada demo-demo begitu. Ya, Belum ada. Nah, adanya kemarin kader NU yang mendemo PBNU, dan itu kita juga nggak boleh mengatakan kalau itu bukan kader NU, bukan, saya kenal kok. iya. Dengan teman-teman yang kemarin Iya, demo itu oke. kenal, dan itu memang kader NU. Ya, koordinator ini Solihin. Kang Solihin, Ya, ya. Kang Solihin dekat dengan saya, dan dia memang ya dari mulai ceprot lahir dia sudah NU, bahkan mondoknya di Mbah Wahab. Nah, Ya. demo kemarin itu menurut saya adalah sebuah gambaran di mana puncak dari kekecewaannya kader NU terhadap PBNU. Iya. Yang ini menurut saya jangan dianggap sebagai sebuah hal yang biasa-biasa saja oleh PBNU. Atau dianggap remeh ya? Iya, karena ketika PBNU itu tidak mampu untuk introspeksi diri, maka MLB itu akan sangat mungkin terjadi menurut saya. Jadi menurut Gus Faris, ketika kisruh ini terjadi, kemudian PBNU tidak melakukan introspeksi diri, MLBNU akan segera dilakukan. Ya bukan akan segera, sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Nah, kalau ini terjadi MLBNU ini bagaimana menurut Gus Faris? Ya, semuanya akan berubah. Semuanya akan berubah. Dan kalau mungkin ya, kalau saya sebagai kader NU, kalau mungkin MLB itu maslahat, Iya. kenapa enggak? MLB PBNU lah ya. Ya, MLB PBNU. Itu kalau memang itu maslahat, Itu why not? ya why not? Karena begini, karena menurut saya di hari ini sepertinya gitu loh ya. PBNU-nya itu ingin menjadi politik, ingin menjadi partai politik. PBNU lebih perannya itu lebih kepada politis begitu ya, menurut Gus Faris. Lebih politis daripada PKB-nya sendiri. Yang harusnya tidak seperti itu. Kalau melihat dari apa yang dicita-citakan oleh para muassis PKB, yang notabene para kiai dan para ulama NU, dan para kiai ulama NU yang pada waktu itu juga ikut terlibat mendirikan PKB, menginginkan tidak seperti itu. Menginginkan NU itu sebagai sebuah jam'iyah dengan kekuatan agama yang sangat luar biasa, dan itu menjadi pondasi. Yang menjadi penjaga cukup PKB saja. Jangan kemudian PBNU-nya ingin menjadi penjaga. Itu tugasnya PKB. Iya, biar tidak saling ini ya. Saling intervensi, kemudian tidak saling overlap gitu ya. Betul. Iya. Kenapa saya memberikan penilaian seperti ini, Kang Yusuf ya? Karena reaksi yang muncul itu yang frontal menurut saya dari PBNU. PBNU lebih frontal melihat kayak persoalan kemarin lah, contoh lah ya, saya mendengar kabar bahwa PBNU akan membuat tim untuk mengambil PKB. Iya. Ini saya nggak ngerti ini maksudnya apa, kok PBNU sampai ke sana gitu loh. Padahal itu kan nggak perlu. Nah ini ya menurut Gus Faris, dengan indikasi-indikasi kayak gitu mempercepat ini MLBNU ini terjadi ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena memang reaksi di bawah pun yang saya dengar ya seperti itu. Jadi kemarin itu Kang Solihin itu demo, kelihatannya sedikit, tapi memang reaksi di bawah itu seperti itu. Sangat luar biasa. Iya, dampaknya ya. Iya. Kenapa kok saya tahu? Karena mohon maaf Kang Yusuf ya. Saya ini kan keliling pengajian, katakanlah se-Indonesia ini kan satu tahun itu bisa 5 kali 4 kali. Iya. Jadi memotret itu ya dari arus bawah. Di bawah nggak menghendaki seperti ini. Baik. Oke, Gus, mungkin closing statement terhadap hal ini seperti apa? Ya saling introspeksi diri lah, PBNU segera introspeksi diri, begitu juga PKB-nya. Lalu kita perbaiki bersama-sama. Iya. Apa solusi yang terbaik untuk keduanya? Jangan saling serang seperti ini. Ini kalau sudah saling serang seperti ini, PBNU menyerang PKB seperti ini, itu sudah lepas dari relnya. Iya. Padahal PBNU adalah sebagai bapak, gitu atau ibu ya, yang melahirkan PKB. Betul. Sebetulnya kalau memang ada kiat-kiat untuk
dialog intens dari PBNU kepada PKB, saya sih menilai PKB welcome saja. Wong PKB hampir semua seluruh pengurus PKB, saya sendiri kan mohon maaf ya, saya sendiri dengan teman-teman PKB kan banyak. Iya. Semuanya tidak punya persepsi yang macam-macam dengan NU. Semuanya merasa bahwa semuanya ini adalah NU. Iya. Memperjuangkan NU gitu aja. Iya, makanya ketika diadakan dialog yang intens, saya kira itu akan selesai. Selesai, ya. Baik, terima kasih Gus. Jadi kesimpulan dari Gus Paris ini, hati-hati, MLBNU mengancam jika ini tidak terjadi introspeksi. Begitu Gus? Betul. Terima kasih. Siap. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.